Oke. Oke, sebentar gue share screen. Alright, sama. Kayak ada kelihatan kan ya? Tapi soalnya belum bentar. Oke, wait. Oke, ini ada soal sama ini UAS-nya. Jadi di dalam Excel ini tuh gue bakal coba untuk ini juga ngasih juga beberapa contoh soal. Ntar bakal gue kirim soal dan Excel-nya. Cuman yang gue bahas lebih ke UAS tahun gue dulu ya, karena seperti biasa kayak UTS juga, dia soalnya nggak jauh beda gitu. Oke. Nah, coba wait ya. Oke nih, sekarang di sini kita bakal ngebahas materi. Di sini tuh lebih ke pertanyaannya tentang total biaya gitu, dan di sini tuh kayak dia bakal ngejelasin, bakal kita disuruh nyari nih total biaya dari produksinya berdasarkan demand-nya, terus misalkan ada biaya-biaya tambahan atau biaya holding barang kayak gitu-gitu. Nah, sorry banget BTW, gue nggak ada soal in English-nya, tapi tahun lalu tuh soal Indo sama English-nya sama soal kakak itu sama sih. Jadi, tapi gue nggak pegang soal Inggrisnya. Oke, nah di sini dia Furniture Holy Corp, dia tuh punya permintaan untuk periode dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, biaya produksinya itu $70 per unit dengan adanya one time stock out cost untuk penjualan yang hilang sebesar 50 per unit. Jadi kalau misalkan one time stock out cost itu istilahnya dia jadi kalau gini, misalkan permintaan tuh 1.200, tapi ternyata yang bisa kita sediain itu nggak mencukupi. Nah, ada tuh stock out kan, berarti ada stok yang hilang. Nah, jadinya itu kena biaya 50, terus biaya penyimpanannya itu $5 per bulan. Di sini dia bilang dia akan memproduksi dengan tingkat konstan yang akan memenuhi permintaan minimum sebesar 1.250 unit per bulan dengan biaya tambahan untuk subkontrak per unitnya sebesar $30. Nah, kita coba kerjain dulu. Kan di sini dibilang demand-nya itu 30 ya per bulan. Sorry, 1.250 untuk produksinya. Demand-nya kan udah ada nih 1.250 untuk Januari dan seterusnya. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, nanti kalau misalkan tiba-tiba soalnya menghilang, nggak kelihatan, kabarin gue ya. Oke. Nah, kita lihat nih di sini. Demand-nya itu kan tadi 1.250, terus dia bilang nggak ada di bulan sebelumnya, di periode sebelumnya tuh di sini dia nggak ada total persediaan awalnya gitu. Terus Januari kan 1.250. Ini kita copy aja. Terus ini kan udah jadi demand kan. Kita paste transpose. Nah, produksinya 1.250 juga sampai bulan Juni. Terus dia gak ada inventory, gak ada yang disimpan.
Dan di sini ada subkontrak. Subkontrak itu sama aja kayak berapa sih produksi tambahan gitu loh yang di luar produksi awal, karena diharuskan untuk memenuhi demand gitu. Nah ini kan nggak ada nih, karena kan demand dikurangin sama production, nggak ada kan. Nah ini tuh lu cari sampai bulan Juni, tinggal ngurangin antara demand dikurangin sama production-nya. Kalau udah, di sini lo bisa totalin semuanya. Nah, kalau lo udah totalin semuanya, kan udah dapet nih. Ternyata lo butuh tambahan 3.600. Terus lo produksi 1.250. Dan totalnya 7.500 produksi. Nah, di sini kan lo disuruh nyari total biaya. Tapi lo harus tahu dulu biaya masing-masingnya. Pertama, biaya produksinya berapa? Kan biaya produksi itu tadi dibilangin dia harga biaya untuk satu unit productionnya itu 70 kan. Berarti si 7.500 dikali 70. Terus ada biaya subkontrak juga yang tadi udah dikasih tahu, yaitu 30 dikali sama 3.600. Berarti total biaya yang keluar adalah 633.000. Oke, ini yang A. Terus yang B diminta untuk adanya variasi jumlah tenaga kerja. Terus dia tuh bakal ngeproduksi 1.400 unit pada bulan Desember. Terus ditambah biaya untuk nambah tenaga kerjanya itu 750 per 50 unit produksi. Sama biaya untuk menguranginya itu 1.500 per 50 unit. Berarti dia konsepnya nggak cuma sekedar production, terus dia ada subkontrak. Subkontrak itu jadi sama aja kayak pekerjaan kontraknya gitu. Tapi kalau yang di kedua, dia itu mau nge-hire orang aja gitu untuk bisa memenuhi demand dan juga apa? Demand dan juga production-nya biar mencukupi kayak gitu. Ini gue copy aja. Sorry salah. Ini gue copy. Nah, terus kan dia bilang, kok gak copy, say? Nah, terus kan dia bilang, kalau produksi awalnya itu ada 1.400 di bulan Desember, berarti dari previous period itu ada 1.400. Terus dia bakal ngeproduksi asumsinya adalah dia bakal ngeproduksi sesuai dengan sesuai dengan produksi yang diminta gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti kan ini sama semua nih. Tapi bakal ada inventory enggak. Berarti di sini ada hiring sama layoff. Nah, kalau gitu ketika dia harus bentar ya. Gue bingung deh. Wait. Masih soalnya. Ketika dia harus ngeproduksi 1.250 padahal ketika dia harus menuhin demand 1.250 padahal di sebelumnya ada produksi 1.400 dan di sini ada 1.250.
produksi lanjutan yang emang tiap bulannya ada untuk memenuhi demand, berarti ada ketimpangan di sini gitu. Nah, ketimpangan di sini adalah ketika si produksi sebelumnya dikurangin sama permintaan di bulan itu. Kayak gitu. Terus untuk yang ini, kan dia cuma ngeproduksi, berarti kan ini terpenuhi sama ini. Terus ada produksi 1250 kan. Nah, ketika ada produksi 1250, itu bisa mencukupi untuk yang bulan Februari, tapi dia tapi dia kekurangan. Berarti dia harus, sorry. Tapi dia harus hiring orang jadinya karena ada kurangnya gitu. Lupa gimana ya? Berarti ini 2000 dikurangin 1250. Ntar gue cek dulu, takut gue salah mengurangi. Oke, benar. Terus abis itu begitupun sama yang selanjutnya, ini dia udah ngeproduksi 2000, terus dia cuma pakai 1750, berarti ada kelebihan yang harus di layoff. Ini juga gitu. Sorry. Dia nggak di hiring, tapi dia di layoff. Bener deh di hiring. Ini kurangin 1750. Terus ini ada sama ini layoff. Gitu. Sejauh ini aman lah ya. Kalau misalkan nanti kalian ada yang mau nanya, langsung aja kasih tahu gue, dan jangan via chat kayaknya, karena kalau via chat nggak kelihatan sama gue. Jadi langsung ngomong aja, oke? Kalau ada yang nggak ngerti atau gue terlalu cepet. Nah, kita nyari juga nih total biayanya berarti kalau gitu. Terus ini kan biaya produksi. Biaya produksinya itu kan sama. Terus dia nggak ada biaya subkontrak, tapi jatuhnya dia adanya biaya hiring. Biaya hiring kan tadi dibilang biaya hiring itu 750 per 50 unit. Berarti kalau 750 per 50 unit, per unitnya adalah 15. Berarti kalau lo mau tahu biaya hiring adalah berarti 15 dikali sama 1.500. Nah, terus ada lagi biaya layoff. Kalau biaya layoff itu berarti kan 1.500 per 50 unit. Berarti kalau gitu 1.500 dibagi 50 unit, per unitnya adalah 30. Berarti 30 dikali sama 1.400. Gitu. Check this on you. Kayak gitu. Dan total biayanya jadi ditambah sama ini 841.500. Nah, di sini kan ditanya rencana apa yang terbaik dan jelaskan alasannya. Dan ternyata rencana yang terbaik itu adalah rencana kalau dia melakukan sistem yang subkontrak. Karena si rencana A ini dia lebih memiliki sedikit jumlah biaya. Kayak gitu. So far ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang kurang jelas nggak kira-kira? Kalau nggak ada yang
Gak dipahamin, kita bisa next ke soal selanjutnya. Oh ya, tapi kalau si soal 1, ini sama kayak gitu juga sistemnya. Di sini tapi dia duluan hiring sama layoff-nya. Terus ini ada yang sistem inventory-nya gitu. Ntar kita cek soalnya. Sama nggak ya? Bentar. Plan B. Kalau plan B itu pakai level strategi. Ya, jadi di sini ada sistem end period-nya itu harus 50. Di sini dikasih nggak ya? Persediaan akhir. Ntar deh, coba ntar kita bahas nanti kalau yang lainnya udah terpenuhi. Ya ini inventory-nya tuh jatuhnya dia ada kelebihan produksi gitu. Oke. Kita lanjut untuk selanjutnya. Sebenarnya inventory ini bakal ada kalau misalkan di sini nih kayak di sini dia cuman ngeproduksinya 1000 doang nih. Berarti ada inventory 250 gitu. Tapi kalau misalkan demand yang dimintanya itu lebih besar dibanding production, itu tuh either pakai sistem yang subkontrak atau pakai sistem yang hiring gitu. Dua sistem ini tuh ada yang namanya hiring layoff sama level strategi. Kalau yang plan A ini namanya ini level strategi, kalau ini hiring layoff gitu. Oke, kita lanjut. Soal kedua. Soal kedua ini dia buat ngitung EOQ atau Economic Order Quantity. Tiap tahun tuh selalu ada soal ini. Cuman macam-macam, ada yang cuman 3 poin, ada yang sampai 5 kayak gini gitu. Nah, kita baca dulu soalnya. Jadi si IKEA ini tuh ngejual 250 unit jenis kursi kantor. Terus di karakteristik demand produk ini tetap karena berdasarkan pemesanan dari pelanggannya dengan jumlah yang tetap gitu. Jadi dia produknya ini juga cuma sesuai demand-nya gitu. Terus habis itu kalau untuk ngisi persediaan dia harus pesan dulu ke distributor dan purchasing order cost atau ordering cost-nya itu adalah 5 juta. Terus ada biaya penyimpanan sebesar 20% dari purchase price, di mana purchase price itu adalah 2 juta. Berarti ntar kita hitung ya, berapa tuh holding cost-nya. Biaya penyimpanan itu holding cost. Terus kayak biaya ordering cost, kayak gitu. Terus untuk setahun dia working day-nya itu 350 dan punya lead time sebanyak 7 hari. Gitu. Nah, oke, di sini kita disuruh ngitung menggunakan pendekatan EOQ berapa jumlah kursi kantor yang harus dipesan IKEA setiap kali dalam pemesanan. Nah, buat nyari EOQ itu kita bisa ngitungnya dengan rumus akar dari 2 kali D itu demand, dikali S itu ordering cost, dibagi H itu holding cost. Ini bisa lo dapetin di buku juga kok ada rumusnya. Terus kan dia bilang annual demand itu 250.000 ya.
Habis itu kalau 250.000, price-nya 2 juta. Terus kan tadi yang perlu kita cari adalah biaya penyimpanan ya, holding cost-nya itu 20%. 20% dari price. Berarti, bedon. Maaf. Dikali sama price. 400.000 kan. Nah, ordering cost yang ini tuh kan 5 juta. Terus lead time, working day dapat. Berarti kalau misalkan lo mau ngitung ini, ngitung EOKI, ini tuh tinggal square atau square root bisa akar dari 2 dikali sama D-nya, demand-nya 250, dikali sama ordering cost, dibagi sama holding cost. Gitu. Aduh. Dapat. Tara, dapat segini. Ini gue ini aja ya. Rumusnya biar kalian nggak. Terus, lo udah dapet EOKI-nya. Terus di sini disuruh ditanyain berapa total annual cost yang harus dibayarkan dengan kebijakan EOKI tersebut. Nah, kalau misalkan berapa annual cost ya, lu ngitungnya adalah dengan si quantity yang tadi, ini si 2.500 dibagi 2 dikali holding cost-nya. Berarti 2.500 dibagi 400, dibagi 2, 1.250 dikali 400.000. Begitupun buat annual ordering cost. Tinggal 2.500 dibagi sama 250.000. Kebalik. 250.000 dibagi 2.500 dikali sama ordering cost gitu. Ikutin aja lah rumus yang di sini. Terus ada juga annual product cost. Annual product cost itu adalah si 250.000 dikali sama price-nya. Gitu. Jadi dapat 500 miliar. Jadi total annual cost-nya adalah 501 miliar. Gitu. Oke. Terus abis itu ditanya, berapa kali sih sebenarnya mereka memesan dalam interval waktu antar pemesanan? Sorry. Jadi, berapa kali jumlah mesennya itu tinggal demand dibagi sama 2.500. Berarti total mereka itu bakal mesen sebanyak 100 kali dalam setahun. Nah, terus ditanya juga interval waktu antar pemesanannya itu berapa setiap tahunnya. Ini tinggal lo tulis 350 dibagi sama 100. Jadi interval waktunya itu adalah 3,5 hari. Gitu. Kan tinggal 50 hari dibagi 100 kali. Ya tinggal berarti interval waktunya setiap 3,5 hari tuh bakal pesen lagi gitu. Terus ditanya juga berapa reorder point. Reorder point ini rumusnya tinggal si demand dikali sama lead time. Gitu. Tapi demand di sini adalah demand per hari. Jadi yang tadinya dia punya annual demand 250.000, lo bagi dulu nih setiap harinya mereka jadi punya berapa demand-nya. Baru dikali sama lead time gitu. Berarti 250 dibagi 350 dikali sama lead time-nya 7. Oke, berarti kalau misalkan kalau lo mau interpret yang reorder point, kan jelaskan ya. Maka si IKEA ini tuh harus kembali memesan ketika dia udah selesai ngeproduksi 5.000. Jadi setiap habis ngeproduksi 5.000, dia harus pesan lagi. Kayak gitu. Nah, terus ditanya, apa yang dimaksud EOKI is a robust model?
Nah, lo harus cari tahu dulu sebenarnya robust model tuh apa. Robust model ini tuh artinya si Eoki ini tuh punya titik di mana dia adalah tingkat atau titik yang paling sesuai yang bikin kepuasannya itu ada sesuai dengan kebutuhan. Kayak gitu. Jadi meskipun kayak misalkan demand-nya berapa, waktunya sepanjang apa, variabel-variabel lainnya itu benar-benar macam-macam, tapi ketika dia udah ada di lo udah kuantitinya itu udah sesuai dengan EOKI, tandanya itu yang paling benar-benar cocok dan sesuai sama kebutuhan lo kayak gitu. Dan setiap EOKI ini tuh pasti bakal ngurangin cost gitu dibandingkan dia ngeproduksi sesuai kayak semau-maunya kayak gitu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Aman, Kak. Oke. Kalau aman, kita next. Next soal UAS lainnya. Ini cukup PR dan panjang. Bentar, gue minum dulu. Oke. Untuk soal ketiga ini tuh dia sistemnya kayak ada perusahaan yang dia bakal ngeproduksi sweater sama kemeja. Tapi dari sweater kemeja ini ada beberapa yang harus dilakukan juga gitu loh. Pertama kayak untuk sweater dia butuh 3 gulung benang wool, 2 kantong saku, terus kalau buat kemeja 2 gulung benang wool sama 7 kancing sama 1 kantong saku. Nah, terus si bikin kantong saku ini butuh 1 kain katun, macam-macam deh. Nah, jadi kayak ada turunannya gitu kan. Terus habis itu si perusahaan ini tuh harus banget menuhin permintaan sweaternya itu 43 unit di minggu ke-10, kemeja di 20 unit di minggu ke-6. Terus kemeja juga 10 unit di minggu ke-8, kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, bentar. Nah, kalau udah kayak gitu, di sini kan diminta gambarkan bill of material diagram. Bill of material diagram ini tuh maksudnya adalah kayak diagram pohonnya aja sih sebenarnya. Si sweater ini tuh contains apa aja sih? Si kemeja ini juga contains apa aja kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, bisa lo lihat nih, kita bisa bikin diagramnya kayak gini, maaf banget. Gue mager banget bikin lagi, tapi ini bikinannya kayak ini sweater. Sweater itu kan tadi dibilang dia butuh 3 benang wool sama 2 kantong saku. Bisa kita keluarin nih. Bisa kita pecah. Sorry. Bisa kita pecah jadi benang wool, terus ada angka 3 karena dia butuhnya 3 benang wool. Sama kantong saku 2 karena dia butuhnya 2 kantong saku. Terus si kantong saku ini tuh ternyata setiap kantong butuh 1 kain katun. Berarti ketika dia butuh kain katun, di sini ada 3 gitu. Nah, habis itu, ada 2. Kok 3 ini 2 harusnya. Terus habis itu, kemeja pun sama kayak gitu, dia butuh 2 gulung benang wool, 7 kancing, 1 kantong saku, dan ternyata butuh 1 kantong kain katun. Nah, kalau udah kayak gini, ini tuh sebenarnya ada levelnya juga nih. Jadi kalau kemeja itu masuknya level 0. Terus yang kedua habis kemeja dan sweater itu
level 1, dan terakhir kain katun itu level 2. Terus karena lo disuruh identifikasi level parent sama komponennya tuh di sini nih udah ada nih. Level. Terus parentnya itu adalah sweater, kantong saku, kemeja, terus children-nya itu ada benang wol dan kain katun serta kancing. Kenapa dibilang mereka parent sama children? Ya lihat aja mana yang punya anak gitu. Kayak si kemeja dia punya bawahannya lagi. Kantong saku juga, sweater juga. Jadi mereka tuh berperan itu sebagai parent. Meskipun si kantong saku ini adalah children juga untuk sweater sama kemeja. Tapi karena dia punya anak lagi, jadi dia hitungannya sebagai parent gitu. Terus lo disuruh bikin MRP plan dengan teknik lot for lot. Ini agak PR karena panjang. Dan ini tabel MRP-nya. Tapi lo harus bikin ini untuk seluruh komponen. Berarti total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total ada 6 komponen. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi lo bikin satu-satu nih. Sweater berapa, gimana, terus kemeja gimana, wall gimana. Oke. Kita let's go, kita kerjain ya. Tapi ini nggak bisa di gini. Sorry. Bentar. Nah, ini gue kecilin aja deh. Biar akselnya gedean dikit. Oke. Di sini dibilang, kalau si sweater ini tuh, kan tadi dibilang dia bakal ada permintaan sebanyak 43 unit pada minggu ke-10. Berarti bisa, lo bilang ini kan gross requirement ya. Berarti kebutuhannya yang dibutuhkan gitu. Yaitu dia 43 di minggu ke-10. Terus, habis itu si sweater itu punya lead time 3 minggu. Lead time itu di sini tuh kayak apa ya? Jadi kayak si ini tuh si produksi untuk sweater ini tuh bisa butuh waktu selama 3 minggu. Jadi notice gitu lah, notice periodnya. Jadi kayak misalkan lo pengen beli sweater, lo mau produksi sweater nih sebanyak 10 unit. Nah, ketika lo request 10 unit itu tuh bisa lo lakuin harus dari 3 minggu sebelumnya sampai si sweater itu diproduksi gitu. Misalkan lo mau produksi di minggu keempat, berarti lo harus request untuk produksi sebanyak 10 itu tuh di minggu ke-1 kayak gitu. Nah, ketika di sini 43 unit ini tuh untuk minggu ke-10, berarti ada request sebelumnya 3 minggu sebelumnya gitu. Tapi di sini juga ada yang namanya schedule receipt. Jadi schedule receipt itu emang udah jadwalnya mereka nerima order gitu. Di sini kan dibilang 20 minggu ketiga, berarti di sini ada order lagi di tanggal 20. Terus di sini ada persediaan awal juga 12 unit. Jadi dari minggu ke-1 itu mereka udah punya 12. Terus di minggu ketiga mereka juga udah punya 12 dan schedule receipt-nya itu dapat 20. So di minggu keempat mereka punya project yang harus dikerjain total tuh ada 32 kayak gitu. Nah, terus lo ini kan 32 sampai akhir kan? Sampai akhir di minggu ke-10 gitu. Nah, ternyata pas di minggu ke-10 yang di request adalah 43 unit, berarti masih kurang dong, masih kurang 11 unit lagi. Nah, si kekurangannya ini tuh ada masuk di net requirement. Jadi kebutuhannya itu adalah 11 gitu. Terus habis itu plan order receipt. Jadi jadi harus ada order yang diterima atau dalam artian produksi yang diterima itu 11 di minggu ke-10 gitu. Karena net requirement-nya 11 kan. Nah, berarti kalau kayak gitu di sini dia harus request 3 minggu sebelumnya sebanyak 11 unit berarti di minggu ke-7 kayak gitu.
Jadi kalian ngerjainnya tuh benar-benar dari atas sampai bawah dulu, terus baru ngerjain yang bawah ininya kayak gitu. Oke. Mungkin masih agak pusing, kita coba ke bagian yang kemeja ya. Bentar. Nah, untuk bagian yang kemeja, di sini dia ternyata punya lead time itu cuma 2. Ketika dia punya lead time 2, terus dibilang dia butuh 20 unit di minggu ke-6, dan butuh 10 unit di minggu ke-8. Gitu. Terus, on hand ya, atau projected on hand, persediaan awalnya itu 15. Ini 15. Berarti minggu ke-1 dia punya 15. Minggu ke-2 punya 15, minggu ke-3 punya 15. Sampai minggu ke-5 dia masih punya 15. Terus, di minggu ke-6, ternyata yang dia punya kan cuma 15. Tapi ternyata ada permintaan 20. Berarti kalau kayak gitu ada kurang produksi sebanyak 5 dong. Dan ternyata, dan akhirnya ketika 5 ini tuh ada di minggu ke-6, dan dia punya lead time itu 2 minggu, berarti dia harus ngeproduksi kekurangan itu atau 5 ini tuh di minggu ke-4. Kayak gitu. Nah, terus, sebentar. Sebentar kok nih, 10 ya. Planet order release. Oh ya benar. Nah, ya kan? 5. Terus abis itu dia dapat 5. Oke, udah nih terpenuhi nih untuk yang request ke-6. Berarti dia udah nggak punya produksi apa-apa. Tapi ternyata di minggu ke-8 lo tuh ternyata diminta untuk ngeproduksi 10. Sedangkan lo punya 0 dong. Lo nggak punya apa-apa. Berarti kalau gitu, net requirement-nya itu ada 10. Lo butuh 10. Dan dia harus diproduksi 2 minggu, harus di-request 2 minggu sebelum. Maka di minggu ke-6, itu masuk plan order release-nya gitu. Ini gue refer ke sini ya, gue takut kalian malah jadi ngiranya dijumlahin gitu. Ini gue refer ke sini. Oke. Terus udah deh, dia dapat juga produksi 10, terus akhirnya udah dari minggu ke-9 sampai minggu ke-10 0, nggak ada. Nah, itu kemeja. Sekarang wall. Sekarang wall, oke. Jadi kalau wall, oke, di wall itu dia lead time-nya 3 dan persediaan awalnya 7 unit. Terus, bentar. Gross requirement-nya wall ini adalah seharusnya, wait. Oke, salah isi deh. Saku wall. Wall itu 20, 10, 3. Sebentar ya, gue lupa deh dari mana nih. Oke. Wall itu dari sweater. Oke. Jadi sebenarnya si wall ini kan dia depends on sama sweater dan kemeja ya. Berarti ketika dia dibutuhkan, nah berarti kalau misalkan request-nya itu untuk si sweater itu 4, dia tuh punya gross requirement itu 43.
Sedangkan satu sweater itu butuh 3 benang wool. Berarti kalau kayak gitu, si wool ini di minggu ke-10, dia perlu punya 43 kali 3. Gitu. Terus, ini minggu ke-4 dulu. Terus dia bilang di sini dia punya persediaan awal 7 dan ada schedule receipt itu 15. Terus di minggu ke-6 kan di sini ada kemeja ya. Kemeja dia ada permintaan 20. Kemeja butuh 2 gulung benang wool, berarti di sini wool itu 40. Terus untuk minggu ke-8 berarti dia di sini butuh 20. Gitu. Oke, terus habis itu dia kan case pertama dipegangnya itu 7 kan. Terus dia lead time-nya tuh 3. Maaf kok ada agak berisik. Kita ulang ya. Oke, ini kan 15, terus dia 7. Berarti kalau kayak gini, di sini itu 22, di sini juga 22. Terus kalau dia ternyata butuhnya itu kan 40 di minggu ke-6. Berarti 40 kurangin 22. 18. Berarti karena dia lead time-nya 3, berarti harus ada request 18 di minggu ke-3 gitu. Dah. Terus habis itu habis dong 0. Terus di sini ternyata dia butuh 20. Berarti harus ada request 3 minggu sebelumnya. 6 kurang 3, 8 kurang 3, terus berarti di sini 20. Di sini masuk 20. Di situ ini 129. Berarti 3 minggu sebelumnya di sini produksi 129. Masuk di sini 129. Sorry. 129, maka di sini 129 gitu. Ya, itu untuk yang wool. Terus untuk yang saku juga sebenarnya sama. Dia berarti bakal produksinya tuh bakal segitu. Nah, berarti kalau gitu, si saku ini kan sweater itu dia 2 kantong saku, kemeja 1 kantong. Berarti kalau buat di saku, benar nggak? Iya benar. Berarti kalau buat di saku, kemeja di minggu ke-6 itu 20, berarti minggu ke-6 20. Terus di minggu ke-8 itu 10, berarti 10 juga. Dan di minggu terakhir itu ada 43 kali 2. Gitu. Ya, bismillah, benar. Terus, habis itu, dia punya persediaan awalnya 8. Berarti dari awal, dari 1 sampai 5 itu dia punya 8. Terus di sini 8, berarti sini 12, sini 12. Lead time-nya kan 2, berarti ini 12. Terus ini nggak ada, ini nggak ada. Terus ini kan 10. Enggak. 0, ini 10, ini 10. Terus lead time-nya kan 2, berarti di sini 10. Gitu, terus sini 86. Ini 86. Ini 86. Oke. Itu buat saku. Terus kalau kancing, 7 kancing, coy.
Bentar ya. Gue takut gue salah. Tujuh, 20, 70. Oh, iya. Terus di sini makanya berarti kan kancing cuma buat kemeja. Ya. Jadi di sini dia butuh 20. Bentar. Bentar. Kayaknya gue ada yang salah deh. Oh, sorry. Kayaknya. Oke, so far gitu dulu bentar. Terus kalau buat yang kancing sama di 6 itu dia kemeja 20 berarti butuh 140. Di 8 itu dia butuh 10 berarti 70. Bentar ya, ini kayaknya salah. Oke, terus dia dari awal 3 ada 22. 22 berarti di sini ada kurang 22. Terus dia lead time-nya 2 berarti sini 118. Sini 118. Oke, terus di sini 0. Ini 0, di sini 70. Terus di sini 70, di sini 70. Kalau katun dia nyesuaiin sama saku, berarti kan dia 1-1. Berarti kalau gitu di sini 20, benar, 66-nya, terus di 8-nya 10. Benar kan? Satu kantong saku butuh, ya. Terus 8-nya 10. Hilang. Terus habis itu di 10-nya 86. Bismillah deh. Ini dilihat dulu. Dia lead time-nya 3. Persediaan awal 18. Berarti di sini 18, ini 18, ini 2, 3, terus 0, di sini 10, 10. Ya Allah, hilang. Terus di sini 86. Kalian kalau misalkan kira-kira ada tahu info yang lebih pasti atau gimana, kabarin dia. Gue lupa ingat, jadi takut salah. Saya seingat gue gini sih. Oke. Let's go lanjut. Nih, dari sini ada yang mau ditanyain dulu gak kira-kira? Sambil recap deh. Bentar ya. Wait, gue recap dulu. Gue takut salah info kan jadi berabe ya. Um, dia A-nya 3.
65 kali. Oh, oke, 195. Oh my god. Oke, kayak gue salah ngejelasin nih guys, sebentar ya. Kayak kita ngulang dulu. Gue salah ngejelasin, jadi si lead time ini juga berlaku, logiknya gini, gue baru ngeh. Kayak misalkan si sweater ini dia butuh produksi di minggu ke-10. Sedangkan sweater ini tuh dia butuh benang wool sama butuh juga kantong saku. Gak mungkin juga dong kalau misalkan kantong saku dan benang wool itu akan diproduksi di minggu yang sama. Maksudnya di minggu yang sama gitu loh. Kayak misalkan kan kalau yang tadi gue jelasin, kayak si wool ini 129 itu dibutuhin di minggu yang sama gitu. Kayak gak mungkin dong. Nah, jadi harusnya dia mundur sesuai dengan lead time dari si masing-masing objeknya gitu. Misalkan wool ini kan lead time-nya 3. Berarti kalau gitu dia bakal di requirement untuk ada requirement dari wool ini tuh biar ada itu di minggu ke-7 gitu. Biar pas udah di minggu ke-10 dia udah ready gitu. Nah, terus yang dipakai adalah kan di sini dia udah projected on hand udah punya ya. Terus sudah ada schedule receipt juga 20. Jadi istilahnya udah ada nih sweater-sweater yang udah terproduksi secara lengkap kayak gitu. Nah, tapi ternyata pas di minggu ke-10 itu tuh kan masih kurang 11 kan. Nah, si 11 ini baru yang bakal mempengaruhi wall gitu. Jadi yang diperlukan atau requirement dari wall-nya ini adalah si jumlah yang 11 ini gitu. Karena sweater itu butuh 3 benang wool, berarti total wool yang dibutuhin untuk sweater itu ada 33. Dan 33 itu masuknya di sini, di minggu ke-7, kayak gitu. Ini gue set dulu deh bentar. Ini kayak jawaban gue yang sebelumnya udah bener. Sebentar ya. Ya, oke. Nah, jadi si 11 ini, dia yang dibutuhkan itu kan 11, jadi butuh 33 benang wool, makanya ditaruhnya dan ditaruhnya 33 di minggu ke-7, karena lead time dari wool-nya ini aja butuh 3 minggu, kayak gitu. Jadi, untuk ngeproduksi 11 sweater di minggu ke-10, itu diperlukan produksi si wool dulu, itu di minggu ke-7, kayak gitu. Nah, berlaku juga buat yang kemeja. Ketika kemeja ini kan butuhnya kemeja itu dia butuh 2 gulung benang wool kan. Terus di sini ada yang requirement untuk diproduksi itu 5 buah kemeja di minggu ke-6. Berarti ketika lo butuh 5 buah kemeja di minggu ke-6 dan karena kemeja ini punya lead time 2, maka maka benang wool yang diperlukan itu kan 2 kali gitu, 2 kali dari jumlah kemeja. Jumlah kemejanya 5, maka benang wool yang dibutuhin 10. Sorry, yang dipakai lead time si sweater ya. Jadi maaf banget. Jadi ketika sweater punya lead time 3 weeks, berarti bahan-bahan yang harus kekumpul itu berarti 3 minggu sebelumnya, sama aja kayak nih, dia kan ordernya di minggu ke-7, berarti dia di sini 11 gitu. Berarti di sini 11 kali 3, 33. Begitupun di sini ketika kemeja butuh 5 di minggu ke-4, maka butuh benang wool juga 5 di minggu ke-4. 10 karena kemeja butuh 2 benang wool kayak gitu. Nah, terus
ini kan dia ada ternyata barengan juga nih, ada schedule receipt juga di minggu keempat sebanyak 15. Berarti yang requirement-nya itu ada 10, terus dia punya projected on hand-nya itu 7, berarti masih perlu 3 lagi. Sedangkan ini kan ini udah cuma di schedule biasa aja kan. Nah, lagi di schedule gitu. Maksudnya istilahnya di minggu ini lagi ada proses 15, sedangkan ada requirement juga 10 kayak gitu. Jadi 3 ini masuk ke plan order release gitu. Terus habis itu ini kan 15 masuk-masuk, terus dibuat minggu ke-6 dia butuh 2 kali wall gitu untuk si kemeja ini juga nih, 10 jadi 20. Terus dapat 15 yang sisaan minggu kemarin ya. Terus ternyata masih butuh ngeproduksi 5. Berarti ada plan order release 5. Nah, habis dong kalau ini dapat sisa 0. Sedangkan di minggu ke-7 ada request 33, yaitu yang 11 ini dikali 3. Dikali lead time dari sweater gitu. Nih gue kaliin aja ya gini ya. Sini dikali sama lead time-nya. Bentar, tapi ini gue ganti dulu, jangan ada Wix-nya. Oke. Biar lo nggak pusing dan nggak salah kayak gue. Sorry banget. Ini kali 2, terus kalau yang ini dikali sama 2. Jadi pas lo lagi belajar lo nggak kekecoh kayak gitu. Terus udah dapetnya 33 karena lead time buat wall itu 3 minggu, jadi dikurangin 3 minggu gitu. Begitupun buat yang saku juga sama, karena kemeja itu cuma 1 kantong saku, jadi dia cuma si 5 dikali 1. Bentar. Ini kenapa lo kali 2? Enggak, ini maksudnya kali 2 ya, bukan kali lead time. Kali 2 biasa. Karena butuhnya 2 doang. Terus ini karena butuhnya 3 doang. Terus buat yang saku juga, yang kemeja, si 10 kali 1, karena cuma butuh 1 kantong saku, sedangkan untuk sweater dia butuh 2 kantong saku. Jadi si 11 dikali 2 gitu. Nah, habis itu lo kerjain lagi kayak tadi, dia punya projected-nya 8 sampai minggu ketiga, terus di minggu keempat dia ada 8, tapi kan dia requirement-nya cuma 5, berarti masih ada sisa 3, terus di minggu ke-6 requirement-nya 10, berarti masih kurang 7. Karena lead time-nya 2, berarti 10 kurang 3 itu 7, 7 ini harus di order atau kayak di plan untuk ordernya itu di 2 minggu sebelumnya. Ini. Terus ternyata dibutuhin di minggu ke-7, yaitu 22. Itu. Terus kalau buat kancing sebenarnya seperti biasa, kayak yang lama, tapi dia di sini lebih ke, ini kan karena kancing dia 7 kan, 7 kancing. Di sini dikali 7. Terus habis itu di sini dia dikali 7 juga. Gitu. Kancing gue tandain. 1 kemeja sama dengan 7 kancing. Terus habis itu sama dia butuh 35, tapi ternyata projected on hand-nya cuma 22. Berarti masih ada sisa butuh 13 lagi. 35 kurangin 22 itu 13. Dapat deh 13 juga gitu. Terus di minggu ke-6 dapat 70. Dia harus request 2 minggu sebelum, yaitu 70. Ini harusnya ini salah penempatan. Nah, itu karena 2 minggu sebelum kan. Oke.
Terus ada juga katun nih. Katun kan gimana saku ya? Saku dia adanya di sini di minggu 4 sama minggu ke-5. Berarti katun. Iya. Minggu ke-4 sama minggu ke-5. Berarti kalau gini si katun ini satu kantong saku butuh satu katun kan. Ya. 7. Terus di sini di sini 22. Terus habis itu di sini berarti dia lead time-nya 3, terus ini kan 18, masih ada sisa 11. Masih butuh 11, terus lead time 3, berarti di sini 11. Terus di sini kosong, terus sini kan kosong. Berarti sini ada 22, lead time-nya 3, berarti sini 22. Oke, gitu. Dia mau tanyain dulu gak? Buat yang materi ini. Maaf banget. Jadi panjang. Sorry banget. Semoga ngerti tapi ya. Aduh. Oke, aman ya. Insya Allah aman ya. Nah, terus habis itu kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini sebenarnya ada lagi. Sama kayak tadi, cuman biasanya ada permintaan untuk produksinya pakai EOKI. Kalau misalkan pakai EOKI, itu tuh kayak misalkan gini. Lo kalau di sini nih, kalau di sini kan di sini misalkan yang dibutuhin cuma 70, tapi karena lo ngitung pakai EOKI dan hasil quantity EOKI-nya itu misalkan 100, berarti pas lo plan order receipt di sini tuh 100 gitu. Nah, terus kalau misalkan kayak gitu, ya udah, ntar ada kelebihan-kelebihan dan semacamnya kayak gitu deh. Nih, ini ada nih di soal yang ketiga ini. Maksudnya ada soal lain gitu. Tapi ini bukan UAS tahun ini, bukan UAS tahun kemarin, UAS tahun lalu. UAS berapa ya? Ini tuh UAS 2020. Wow. 9 Juni 2020. Iya, angkatan 18 yang UAS ini. Itu. Nah, ini di sini disuruh pakai teknik EOKI. Nah, lo harus ngitung dulu EOKI-nya berapa nih. Dia dapat EOKI-nya 176. Terus ya udah, setiap plan order release-nya itu cuma ada 176 dan akhirnya dia bakal bersisa di setelah 10 ini tuh dia bakal terus-terusan nyisa gitu. Jadi ada produk yang bersisa kayak gitu. Terus di sini juga disuruh ngitung setup cost sama holding cost-nya. Kalau setup cost itu lo ngitung berdasarkan jumlah plan order release, berapa kali ada plan order release dikali sama harga yang memang dikasih. Kalau holding cost itu tuh lebih ke yang projected on hand. Jadi ada berapa jumlah projected on hand, totalnya ada berapa dikali sama harganya gitu. Kayak gitu. Sistemnya sebenarnya sama, cuman dia ada di sananya aja. Tapi tergantung juga ya setup cost sama holding cost-nya satuannya apa gitu. Oke, lanjut ke soal UAS selanjutnya. Ini UAS nomor 4 itu panjang banget dan teoritis bingits. Sorry. Dia panjang dan sangat teoritis di mana
Lo isinya bacot kalau lo mau lihat soal, kalau lo mau lihat jawaban UAS gue, isinya tuh emang pure bacot doang gitu. Nih, ini kan soal 2, 3, nih no, soal 4 isinya bacot doang. Dan ini tuh pakai teori-teori gitu, lo bisa sambil buka buku lah. On cam nggak sih MO? Enggak ya, setahu gue. Walaupun on cam kan bukunya di laptop ya, jadi nggak apa-apa sambil book. Kan lo tuh kayak disuruh pilih gitu, pakai tools TQM apa kayak gitu. Nah, buat pakai tools TQM-nya yang apa itu biasanya suka-suka lo aja sih. Gue gitu sih kemarin. Jadi kayak udah sepahamnya gue aja. Ntar baca-baca lagi aja kalau teori kayak gini. Tuh. Terus ada soal lain. Ini nomor 4 nih, ada juga nih yang soal yang 2020 nih. Di sini tuh kayak dikasih lihat gitu jumlah keluhan dari masing-masing issues-nya apa. Nah, lo disuruh bikin grafik Pareto dari keluhan yang terangkum dalam tabel dan berikan penjelasan mengenai informasi apa yang diberikan oleh grafik. Saya Pareto, tabel tuh kayak gini doang juga bisa nih Pareto chart. Kan lo udah naruh nih di sini percentage-nya. Lo udah naruh jumlahnya nih. Nah, tinggal lo taruh bikinin Pareto aja nih di sini gitu. Terus terus lo jelasin kalau Pareto chart itu sebenarnya ngebantu kita buat ngurutin sejumlah keluhan. Jadi kayak dia bisa naruh nih jumlah keluhan yang paling gede mana, yang paling kecil mana. Dan sebenarnya lo langsung tulis kayak gini juga nggak apa-apa nih. Maksudnya lo plek ketiplek plek ketiplek. Maksudnya urutannya sama kayak yang di soal, tapi ntar lo bisa pakai filter di sini. Misalkan ya, gue contohin. Misalkan gue nulisnya di sini gimana ya? Bentar ya di sini. Misalkan fasilitas pengembalian, berarti di sini fasilitas, terus ketidaksesuaian, terus website, habis itu keterlambatan, terus yang COD, fasilitas COD, terus penipuan, sama jumlah tagihan. Nah, ini kan udah dapat nih angkanya udah ada 35, 23, 43, 76, 18, 118. Oke. Terus lo pengen ngurutin, maksudnya ini kan nggak berurutan dari yang terbanyak sampai yang terkecil, sedangkan Pareto chart itu fungsinya untuk ngurutin itu kan. Nah, ini tuh bisa lo pakein aja jadi filter. Misalkan di sini tulisannya keluhan, terus sini jumlah. Nah, ini tinggal lo blok, terus lo bagian insert. Nih, insert terus filter. Bukan, bagian data. Bentar. Home, terus ini ada filter di sini nih bagian editing. Terus lo klik filter di sini. Tereng. Nah, ketika udah ada filter di sini, ini tuh bisa lo tulis di sini. Sort smallest to largest atau largest to smallest. Kan karena mintanya dari yang terbesar ke terkecil, berarti sort. Nah, udah deh kalau misalkan udah bikin jadi kayak gini, ini tuh bisa lo langsung insert, chart, to di column aja. Dapat deh, ini sama aja kayak Pareto chart biasa kan. Tinggal lo ubah-ubah lagi aja desain chart stylenya nih. Kayak lo mau pilih mau pakai yang kayak gimana. Atau misalkan layout chartnya mau kayak gimana. Itu bisa
lo atur-atur sendirilah. Begitu. Oke. Ini gue delete ya, maaf. Nah, udah kayak gitu. Yang poin B, ditanya, kembangkan diagram tulang ikan atau fishbone dengan menggunakan konsep 4M untuk mengidentifikasi penyebab dari masalah yang ingin dipecahkan. 4M itu sendiri lo harus tahu 4M itu apa. Jadi itu ada 4P, 4M, dan lain-lain. Itu tuh ada di buku juga. 4M di sini tuh ada machine, method, manpower, sama material. Nah, terus lo harus bikin nih masalah yang ingin dipecahkannya tuh di sini apa gitu. Misalkan kalau lu mau naruhnya, misalkan kalau di sini kan contoh keterlambatan pengiriman ya. Misalkan lu pilih itu, terus mesinnya itu apa aja sih yang diperlukan ketika yang mempengaruhi adanya keterlambatan pengiriman. Pertama dari adanya transportasinya, terus peralatan untuk ngesortir barang. Terus metodenya kayak gimana sih? Apakah ada metode untuk nentuin nih barangnya kemana, lokasinya kemana, terus metode forecast kayak gitu. Terus misalkan manpower itu kurir-kurirnya, misalkan kurirnya lemot atau kurirnya masih banyak yang baru, terus kurir yang nggak berintegritas kayak segala macam itu masukkan. Kalau material kayak nih stok terbatas karena barang rusak, stok terbatas karena keterlambatan supplier segala macam. Tuh bisa tuh kayak gitu. Atau misalkan lo mau naruh juga nih jumlah tagihan tidak sesuai dengan harga barang. Ntar mesinnya apa? Misalnya mesinnya si aplikasi e-commerce, metodenya calculation-nya kurang atau gimana, manpower-nya ternyata nggak ada manusia yang memperlihatkan itu, maksudnya nggak ada manusia yang recheck, terus materialnya apa, macam-macam. Jadi itu tergantung kepahaman lo aja gitu. Terus di sini di C ditanyanya salah satu konsep TKM, lalu jelaskan bagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam permasalahan ini. Nah, kalau di sini milihnya itu ada continuous improvement, di mana harus ada perbaikan berkelanjutan agar si keterlambatan pengiriman ini tuh ke-solve. Yaitu konsepnya itu dia yang harus bikin perbaikan dan menggunakan konsep plan, do, check, dan act gitu. Jadi pertama lo harus merencanakan dulu sebenarnya hal apa aja sih yang harus ditingkatkan, analisisnya apa, terus apa yang bisa direncanain kayak gitu. Terus abis itu do-nya yang harus lo lakuin dari rencana lo itu. Pertama misalkan contoh nyatanya gitu kayak harus nih pertama kita perbaikin dulu skill pegawainya karena pegawainya kurang berintegritas, atau misalkan kita harus nambahin banyak manpower atau mode transportasi gitu. Terus kalau buat cek, kita lihat evaluasi siapakah sebenarnya, apakah peningkatan skill tersebut tuh efektif, terus sebenarnya ada nggak sih keterkaitannya sama keterlambatan pengiriman tuh beneran punya korelasi yang positif atau gimana kayak gitu. Terus buat yang di sini kita harus ngeeksekusi sebenarnya rencana peningkatan skill ini tuh harus dieksekusi dengan latihan per minggu kah atau apa segala macam, terus akhirnya bisa kita harus juga ngelihat nge-evaluate apakah beneran ngaruh sama keterlambatan pengiriman kayak gitu. Itu untuk yang continuous improvement. Gue juga kalau saya jawab plan do act deh. Aduh maaf baca jelek banget. Iya kan, di sini gue jawab plan do act PDCA, sistem PDCA. Ini soalnya tuh tentang pembelajaran jarak jauh. Terus di sini disuruh bikin prinsip PDCA cycle dengan penempatan customer sebagai prioritas gitu. Terus disuruh jelasin dengan 2 pendekatan konsep TQM. Kalau konsep TQM itu isinya kayak yang PDCA cycle, terus kayak continuous improvement, employee empowerment, itu tuh
konsep. Tapi kalau tools itu tuh kayak ini nih, fishbone chart, Pareto chart, itu tools tuh. Terus flow chart. Kalau gue di sini bikin fishbone sama flow chart kayak gitu. Nah, PR-nya di situ. Kalau misalnya ini lo harus bisa ngebedain juga, tapi bisa sambil lo searching di buku itu CTRL-F itu masih oke. Karena seharusnya di sini kan open book ya tulisannya, jadi kayak supposedly bisa. Terus kita next. Aman lah ya sampai sini. Sorry, Ada Kak, mau nanya. apa? Itu kalau misalnya yang machine method, manpower, material gitu-gitu, kita nentuinnya gimana ya, Kak? Atau kayak ada standar gitu? Nentuin pakai metode ini atau kita nentuin Isi-isinya gitu, Kak. isinya Soalnya ya? kayak misalnya di internet kayak beda-beda gitu yang atas-atasnya. Oh, maksudnya isi dari mesin apa, isi dari metode apa gitu? Bukan kayak kita nentuin kalau misalnya kita mau pakai judulnya tuh machine atau judulnya method gitu. Oh, iya, itu masuknya ke dalam tools TQM nih. Kan kalau di sini 4B ini kan di sini dia disuruhnya pakai konsep 4M nih. Gitu. Jadi pakainya yang machine, method, manpower, material. Kalau lo disuruhnya pakai konsep 4P, konsep 4P nih, di sini tuh ada nih. Ini juga bisa pakai 4P nih, yang price, product, place, promotion, 4S, surrounding, supplier system, skills, sama 8P. Gitu, jadi depends on sama soal, maunya apa, atau kalau misalkan dia nggak nyebutin nih, misalkan di sini dia nggak bilang, dia cuma bikin fishbone untuk mengidentifikasi, tapi nggak ada penjelasan nih pakai konsep apa. Nah, kalau nggak ada penjelasan gini, lo bebas aja mau pilih pakai yang mana. Yang penting lo paham aja sama isinya. Ini gue masukin ke PPT. Ke Excel, sorry. Oke, thank you, Kak. Oke, nah gini, gitu. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyain? Yang ditanya aja, guys. Oke. Bentar. Terus apa lagi ya? Gue takut ada yang kelewat sebentar dulu. Nah, terus next-nya di sini kita bakal bahas, ini kan soal 4 udah, soal 3 udah. Sekarang masuk ke soal kelima. Soal kelima ini tuh tentang reliabilitas. Jadi kayak keterkaitannya gitu untuk si produksinya gitu. Nah, kita pakai soal UAS dulu. Nah, di sini tuh ada reliabilitas dari bisnis buatan tahu, di mana ini jaringan operasionalnya, terus komponen yang terintegratnya itu begini. Ada butuh 0,7, bla 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 gitu. Nah, terus lo disuruh tanya berapa sih total reliability reliability dari keseluruhan sistem perusahaan A gitu. Caranya adalah dari sini ini tuh bisa jadi mereka tuh kan punya hubungan. Pertama yang berhubungan itu dari start keseluruhan ini, tapi kan dia nggak ada apa-apa kan. Nah, terus berarti ada hubungan lagi di sini nih 0,85 sama 0,8. Kalau bisa gue annotate nih. Nih, ini. Terus ini 1 misalkan. Terus ini 2. Jelek. Sorry. Terus abis itu
mereka dua ini itu jadi 3 hitungannya. Terus di sini keseluruhan mereka ini jadi 4. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu bisa gue hitung di sini, tulis gue ini 1, ini 2, ini 3. Terus yang 4 itu adalah total reliability. Gitu. Gimana ya biar menetap, bentar ya gue mikir, biar menetap di dalam Excel, biar kalian nggak pusing. Kita pakai shapes. Oke. Jangan ini, berarti. Ini aja nih. Nggak bisa lagi. Ya Allah. Gue tulis dulu nih. Dia nggak bisa di ini apa? Nah. 1. Gue copy paste. Nggak keluar. Copy paste. Ini 2. Terus gue copy paste. Ini 3 nih. Anggaplah ini kedua ini ya. Ini semua nih, ini 3. Jadi 3. Terus 4 total keseluruhan. Nah, cara ngitung reliability-nya adalah pertama, lo hitung dulu nih satu-satu. Karena kan mereka punya hubungan atau garis-garis yang beda-beda ya. Lo hitung dulu sama hal yang garisnya paling dalam. Apa ya? Kalau diibaratin sama diagram pohon, cari garis yang paling bawah dari yang paling bawah dulu. Nah, kayak gitu kan. Ini kan 0,8 kayak isinya paling luar. Gitu. Berarti lu cari nih reliability 0,8 sama 0,58. Caranya adalah lo pakai rumus yang 1 dikurangin sama 1 minus 0,85 dikali sama 1 minus 0,8 gitu. Terus buat yang kedua sama kayak gitu juga 0,8 sama 0,75. Nah, 1 minus 1 kurangin 0,8 dikali sama 1 dikurangin 0,75. Ketika lo dapat dua-duanya ini, udah dapat hasilnya, tinggal lo kali mereka. Gitu. Nah, ketika lo udah dikali itu, yang ketigain antara ini, jadi yang anggapannya gini, satu garis ini nih, antara 0,8 sama 0,85 sama 0,8 itu nilainya 0,97. Terus si 0,8 sama 0,75 itu nilainya 0,95. Nah, buat lo nyari nih garis ini nih, garis gede yang ada di kursor gue ini, biar bisa dihitung barengan sama si 0,7, itu lo kaliin jadi 0,9215 gitu. Nah, nanti buat reliabilitas antara 0,7 sama 0,9215 itu lo lakuin kayak tadi, 1 minus 0,9215 dikali sama 1 minus 0,7. Dapat. Jadi total reliabilitanya adalah 0,97645. Gitu. Kira-kira ada yang masih nggak paham nggak? Untuk ini.
Kayak udah ya. Kayak gue contohin dulu bentar. Salah. Kalau misalkan di sini ada angka lagi nih, di sini. Misalkan di sini ada kotak lagi nih. Nah, dia garisnya barengan sama si ini, sama si 0,75. Nah, lu hitung ini dulu nih. Mereka berapa reliability-nya. Terus kalau mereka udah ketahuan reliability-nya berapa, lo hitung sama yang 0,8 gitu. Baru habis itu lo gabungin sama yang lain. Kayak gitu. Nah, udah. Sekarang ditanya yang B. Namun, ternyata si bisnis pembuatan tahunya ini tuh setelah melalui 19 bulan, dia tuh suka banget ada breakdowns di mesinnya. Jadi, maksudnya mesinnya mati tiba-tiba, pokoknya ada masalah lah sama si mesinnya gitu. Nah, terus ketika breakdowns kayak gini, dia punya daftar apa catatan dari kapan aja sih breakdowns-nya, terus berapa kali gitu. Terus jumlah bulan terjadi. Nah, di sini tuh ada jumlah frekuensi breakdowns ya, 1 sampai 4. Terus jumlah bulan terjadinya breakdowns. Jumlah per frekuensi gitu. Nah, kalau udah kayak gini, lo disuruh nih nentuin kebijakan apa sih sebenarnya oke buat dia. Ketika ternyata kalau misalkan lo menetapkan ya udah deh, biarin aja ada single breakdown gitu. Yang akhirnya si perusahaan itu harus bayar 200 untuk memperbaiki untuk istilahnya menanggulangi si breakdowns itu sekaligus sama repairment cost. Tapi perusahaan juga tuh bisa ada opsi lain ketika dia preventif maintenance-nya, tapi dikenain biaya 175 per bulan. Dan kalau misalkan dia memilih preventif, maka mesin itu tuh masih bakal ada semi breakdown 1 kali setiap bulannya yang akan membebani perusahaan sebesar 50% dari biaya single breakdown gitu. Nah, akhirnya lo harus nentuin mana nih skema yang paling oke buat perusahaan gitu. Nah, terus di sini kita hitung dulu. Sebenarnya probability dari jumlah per frekuensi breakdown-nya itu tuh berapa sih setiap probabilitasnya gitu. Jadi, pertama, lo hitung dulu nih total frekuensinya tuh berapa. Jadi jumlah bulan terjadi breakdown tuh 5 frekuensi ya. Jadi 5 tambah 7 tambah 1 tambah 4 tambah 2 gitu. Dapat 19. Terus probability dari terjadinya 0 breakdowns itu cuma 0,2. Terjadinya 1 kali itu 0,3, terjadinya 2 0,21 dan seterusnya. Nah, habis itu di sini lo disuruh ngitung expected breakdown. Cara nyarinya adalah si probability ini dikali sama jumlah breakdowns yang ada nih. Berarti 0 kali 0,26, terus 1 kali 0,36, dan seterusnya. Ternyata kalau pas setelah lo lihat dari probability dan dari jumlah breakdown-nya, expected breakdown itu total cuman 1,3. Atau kalau kita buletin itu jadi 2. Kenapa buletinnya harus ke atas? Karena kalau misalkan kita buletin ke bawah jadi 1, ada 0,3 yang nggak akan ke cover gitu. Makanya kita ambil pembulatan ke atas jadi 2. Terus habis itu dia bilang kan dia bakal ada single breakdown itu keluar biaya 200. Terus karena ada expected breakdown sebesar 2 kali, itu total berarti biaya yang harus dia keluarin adalah 400. 2 kali 200.
Ini without preventive, dia ngebiarin aja ya udah nggak usah ada preventif apa-apa gitu. Nah, terus ada juga cost with preventive, di mana di sini itu biaya yang dikeluarin adalah biaya untuk preventive maintenance, ada perbaikan duluan, sama ada maintenance ketika kalau misalkan emang breakdown gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, dia bakal ada preventif itu kan biayanya 775 per bulan. Terus dia juga bakal ngalamin semi breakdown itu tuh 1 kali. Itu udah fix gitu loh, 1 kali. Tapi harganya setengah dari biaya single breakdown. Berarti kalau kayak gitu, si 175 dikali sama 50% dikali 200, ini bukan 200. Gitu. Berarti total biaya yang harus dikeluarin adalah 275. Sangat jauh dari biaya yang harus dia lakuin kalau dia memaksakan ya udah nggak apa-apa ada breakdown aja tanpa daya preventif gitu. So, jawabannya adalah better untuk memilih dengan metode preventive maintenance. Gitu. Sampai sini connect nggak? Atau ada yang nggak paham? Amin ya, paham ya? Ini tuh 400 per bulan ya maksudnya nih. Jadi ini per bulan. Per bulan. Karena kan dia hitungannya 2 kali per bulan. Kalau di sini sekali per bulan tanpa biaya preventif gitu. Oke, so far kalau udah paham yang ini, coba ke soal yang selanjutnya nih. Di sini sama, ngitung reliabilities juga. Nih, lebih kompleks ya angka-angkanya. Nih. Terus dia ada, lo harus ngitung dulu ini, lo ngitung dulu ini, lo ngitung dulu ini ntar keseluruhan. Sama yang 3 baru ntar dikali-kali. Oke, pertama, yang lo hitung adalah 1 dikurangin 1,09, 1 kurang 0,9 sama dikali sama 1 kurangin 0,8. Nih, ini 1. Oke, yang ini ya. Terus yang kedua, yang lo hitung yang ini, 0,9 sama 0,8. Lo hitung dulu yang kedua. Bentar, salah bukan. Benar sih, tapi lo harus ngitung dulu ini dalamnya ini nih. 2,1-nya dulu. 0,9 0,9 sama 0,8 ini 2.1 ini tuh harus dihitung dulu nih. Berarti dia sama kayak ini. Berarti harusnya oh wait. Oh, karena dia posisinya lurus, bukan yang ke bawah, jadi ini tinggal dikali. Ya harusnya gitu deh. Bentar ya, gue mau memahami dulu. Gue lupa ingat. Iya betul. Jadi lo nggak perlu di 1 minus 0,9 dikali 1 minus 0,8.
tapi cukup 0,9 kali 0,8 doang. Jadi 0,72. Kenapa? Karena bentukannya dia garis lurus. Jadi istilahnya ini probability. Maaf, gue nggak tahu bahasanya apa ya, bukan probability juga sih, tapi kayak hubungannya itu jadi dalam satu garis lurus ini tuh asumsinya 1 kan. Makanya kenapa ada 0,9 di sini, makanya kenapa dikurangin 1 kurangin 0,9 karena di sini tuh 1. Terus di sini tuh karena dia si garis sejajar, jadi ini tinggal dikali, terus baru 1 dikurangin 0,72 untuk ngitung yang keseluruhan gitu. Terus ini yang kedua, 0,1 kurang 0,9 dikali 1 kurang 0,72 yang ini. Terus 1 kurang 0,8 yang ini. Ini 2. Terus yang ketiga itu 0,9 kali 0,994 dikali sama 0,98. Bentar. Ini gue error nih naruhnya. Salah. Ya. Demi lo. Kenapa tuh? Oke. Ini 3. Nah, dapat deh, ternyata total reliability-nya adalah 0,8771. Nah, terus ditanyanya ternyata bukan total reliability-nya, tapi ketika sistem produksi dijalankan selama 6.000 jam setiap tahunnya, berapa waktu non-operasional dari sistem produksi tersebut? Berarti anggaplah kalau misalkan anggaplah totalnya itu kan 1. Maksudnya total si operasionalnya itu 1 gitu. Terus dikurangin sama reliabilitas dari mesinnya ini 0,87. Ini dikurangin terus dikali sama 6.000. Jadi total non operating hour-nya 737,4. Gitu. Oke. So far ini udah. Ada lagi nggak ya kira-kira? Ini kan lampiran medipack bla bla bla. Oh ini. Jelaskan dalam konteks pembuatan suatu olahraga perbedaan antara breakdown, preventive, dan predictive maintenance. Manakah yang Anda rekomendasikan kepada perusahaan mengapa? Gue belum nyiapin jawabannya lagi. Jadi kalau kita buka asis jawabannya juga nih. Nih, kalau breakdown ini tuh dia bakal memperbaiki kalau misalkan ada kesalahan. Kayak tadi tuh kayak soal yang ini. Kan dia bakal langsung memperbaiki kalau udah kejadian gitu istilahnya. Kalau preventif itu tuh dia bakal ada maintenance yang udah di planning gitu. Maksudnya misalkan maintenance-nya mau sebulan sekali, ya udah itu bakal terus-terusan ada tuh setiap sebulan sekali, itu preventif. Terus kalau prediktif ini tuh biasanya ada teknologinya lagi, di mana ini bakal ngelihat nih sebenarnya si mesin-mesin atau equipment-nya ini tuh kira-kira berpotensi bakal menyebabkan kegagalan nggak sih? Biasanya tuh ada monitornya, terus kayak ada tanda-tandanya deh kalau misalkan mesin ini OTW gagal gitu. Terus direkomendasikan untuk menggunakan preventif atau prediktif. Kenapa? Karena dia yang bakal lebih gede. Dia yang bakal lebih baik gitu daripada lo baru ngebenerin ketika udah breakdown kayak gitu. Gue taruh sini deh yang update.
Oke. Bentar. Oke, ini yang soal 5. Kira-kira dari semua materi ini ada yang kalian nggak ngerti nggak, atau ada yang kurang paham gitu? Oh, aman. Dari gue materinya udah segitu sih sebenarnya. Karena emang 5 ini yang emang bakal keluar. Tapi ada lagi nggak yang mau ditanyain atau Kayaknya udah pada ngerti sih, Kak. Ntar paling kalau ada pertanyaan tambahan, bisa aku kirim aja lewat chat nanti. oke, itu boleh banget. Nggak apa-apa kok. Ntar ini juga bakal kirim. Terus kalau mau nanya-nanya segala macam, boleh banget hit me up online. Atau ntar minta ke Najla kontaknya. Dari aku udah sih, Naj, segitu. Oke. Thank you Kak J buat materinya hari ini. Thank you juga buat yang udah datang. Ini recordingnya bakal diupload di YouTube dan materinya bakal diupload di StudyKit. Thank you semuanya. Oke, thank you semuanya. Semoga lancar ya UAS MO-nya. Good luck. Thank you, Kak. Yo, dadah.